Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Rahmawati dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu mapel IPA. Untuk hari ini kita memasuki bab baru, yaitu tentang ekosistem. Oke. Materi ekosistem ini coba kalian amati peta konsep tentang materi ekosistem. Saat kita belajar tentang ekosistem, maka kita akan mempelajari tentang komponen-komponen ekosistem, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Untuk lebih lengkapnya, Ibu akan menjelaskan secara satu persatu atau secara detail tentang apakah itu ekosistem, apakah itu komponen-komponen ekosistem, apakah itu interaksi antara komponen-komponen dalam suatu ekosistem. Yang pertama yaitu tentang satuan-satuan ekosistem. Satuan-satuan ekosistem terdiri dari individu, populasi, komunitas, dan biosfer. Saya ulangi lagi, satuan-satuan ekosistem terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Untuk lebih lengkapnya, mari kita pelajari satu persatu apa itu pengertian dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang pertama yaitu individu. Individu itu makhluk hidup tunggal. Jadi makhluk hidup satu itu namanya individu. Misal, kalau kalian amati slide atau halaman yang kalian lihat itu ada seekor monyet. Satu ekor monyet itu termasuk individu. Misalnya lain lagi benurin. Satu orang benurin itu juga individu. Jadi individu adalah makhluk hidup tunggal. Selanjutnya yaitu populasi. Apakah itu populasi? Populasi adalah kumpulan dari beberapa individu yang mendalami suatu wilayah. Saya ulangi lagi, populasi adalah kumpulan dari beberapa individu yang mendalami atau menetap di suatu wilayah. Kalau kalian amati ada gambar di slide, yaitu ada beberapa ekor gajah yang tinggal di padang rumput. Beberapa ekor gajah tinggal di padang rumput itu merupakan populasi. Ingat ya, populasi itu kumpulan individu sejenis. Jadi jenis individunya harus sama. Misalnya ada semut, beberapa ekor semut, ada 10 semut berada di halaman sekolah. Itu termasuk juga populasi. Harus jenis individunya sama. Tidak boleh misalnya ada semut, ada 3 ekor semut, ada 2 ekor kecoa, ada 5 ekor belalang. Itu bukan populasi ya anak ya. Populasi itu kumpulan dari beberapa individu yang sejenis, yang jenisnya sama. Itu dinamakan dengan populasi. Selanjutnya komunitas. Apakah itu komunitas? Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup atau bersama dalam suatu daerah. Jadi kumpulan beberapa populasi yang hidup bersama dalam suatu tempat atau suatu daerah itu disebut dengan komunitas. Kalau kalian amati, itu ada gambar apa saja itu? Ada gambar kijang, ada gambar beruang, dan lain-lain. Ibu kasih contoh seperti ini. Kalau di halaman sekolah kalian, di halaman sekolah ada kumpulan beberapa ekor semut, ada kumpulan beberapa ekor kucing, ada kumpulan beberapa manusia. Kumpulan beberapa manusia itu disebut populasi. Kumpulan beberapa semut itu disebut populasi. Kumpulan beberapa kucing itu disebut populasi. Ketika populasi manusia digabung sama populasi semut,
digabung lagi sama populasi kucing, tinggal bersama di halaman sekolah, itulah namanya komunitas. Paling gampangnya gini nak, di sekolah itu ada siapa saja? Ada manusia, ada tumbuhan, ada juga hewan, misalnya semut, misalnya kucing, misalnya kecoa, dan lain-lain. Jadi komunitas sekolah itu terdiri dari kumpulan beberapa populasi manusia, populasi tumbuhan, populasi hewan seperti semut tadi, seperti kucing, seperti kecoa, dan lain-lain. Ketika kumpulan beberapa populasi itu tadi bergabung jadi satu, menempati suatu tempat, itulah yang disebut dengan komunitas. Kalau di slide ini Bu kasih contoh komunitas padang rumput terdiri dari populasi rumput, populasi serangga, populasi rusa, populasi harimau. Itulah yang dinamakan dengan komunitas. Satuan-satuan ekosistem selanjutnya yaitu tentang ekosistem itu sendiri. Apakah ekosistem itu? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ingat ya, namanya makhluk hidup itu berarti hidup. Ini ada makhluk hidup. Saya ulangi lagi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup itu berarti semua makhluk yang hidup, seperti contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Apakah itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Lah, ekosistem itu hubungan antara yang hidup dengan yang mati, atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apakah yang lingkungannya itu? Lingkungannya itu termasuk yang kelompoknya abiotik atau tidak hidup, misalnya tanah, air, udara. Jadi misalnya gini ekosistem itu paling gampang adalah contoh ekosistem sawah. Ekosistem sawah itu ada makhluk hidupnya berupa tumbuhan, berupa tikus, berupa ular, dan lain-lain. Lingkungannya, abiotiknya atau yang tak hidupnya atau benda matinya berupa tanah, ada batu, ada air. Ketika makhluk hidup tadi berkumpul jadi satu dengan yang tak hidup, disebutlah dengan namanya ekosistem. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup itu disebut dengan biotik, lingkungannya atau benda mati disebut dengan abiotik. Itu yang namanya ekosistem. Jadi dalam satu ekosistem itu harus ada makhluk hidupnya, juga harus ada benda matinya. Ekosistem itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kalau ekosistem alami berarti dia terbentuk secara alam atau buatan Tuhan, buatan Allah. Contohnya sungai, laut. Nah, sekarang Ibu tanya, di sungai itu ada apa saja? Makhluk hidupnya berupa ikan atau binatang-binatang yang lain. Benda matinya berupa air, tanah, kerikil. Nah, karena makhluk hidup bergabung jadi satu dengan tak hidup, biotik bergabung jadi satu dengan abiotik, makalah itu disebut dengan ekosistem. Ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Namanya buatan berarti dia dibuat oleh manusia atau terbentuk akibat aktivitas manusia. Contohnya waduk sawah. Waduk sawah kan buatan manusia ya nak ya. Seperti yang Ibu contohkan tadi, ekosistem sawah ada apa saja? Ada tumbuhan, ada hewan, ada batu, ada tanah, dan lain-lain. Kita lanjut dari satu-satuan ekosistem. Kalau tadi kita bahas satuan ekosistem sampai ekosistem, sekarang tentang biosfer. Apakah itu biosfer? Biosfer adalah kumpulan dari seluruh ekosistem yang ada di bumi ini. Itu namanya biosfer. Jadi ekosistem tadi bergabung jadi satu, itulah yang disebut dengan biosfer. Biosfer itu kalau misalnya bahasa gampangannya itu berarti bumi. Bumi itu kan terdiri dari beberapa macam dari ekosistem. Ketika ekosistem yang ada di bumi itu berjadi satu, itulah namanya biosfer. Lanjut.
Kalau tadi kita belajar tentang satuan-satuan ekosistem, sekarang kita belajar tentang komponen ekosistem. Komponen itu berarti pembentuk ekosistem. Apakah komponen ekosistem? Komponen ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik itu nama lainnya tak hidup atau benda yang tak hidup. Benda mati itu namanya komponen abiotik. Contohnya adalah air yang pertama. Air benda mati ya nak, termasuk. Yang kedua tanah. Yang ketiga udara. Yang keempat cahaya matahari. Coba kalian sebutkan lagi apakah contohnya komponen abiotik ada di bumi ini selain air, tanah, udara, cahaya matahari. Suhu, ya benar. Udara, benar. Kelembapan, benar. Jadi komponen abiotik enggak hanya 4 ini. Nah, ada beberapa macam komponen abiotik. Yang di slide ini Ibu coba sebutkan 4. Nanti coba kalian pelajari di buku. Masih banyak komponen abiotik yang ada di bumi ini. Yang kedua yaitu komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen biotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik itu makhluk hidup. Diingat ya, bio itu artinya hidup. Jadi kalau biotik itu makhluk hidup. Sedangkan tadi abiotik, bio itu hidup, a itu tidak. Berarti abiotik tidak hidup. Itu bedanya ya. Kalau biotik itu makhluk hidup, kalau abiotik berarti tak hidup atau benda mati. Lah, komponen biotik itu ada 4 macam. Yang pertama tumbuhan, yang kedua hewan, ketiga manusia, yang keempat mikroorganisme. Kalian harus ingat ya, biotik atau makhluk hidup itu ada 4 macam. Yang pertama tumbuhan, kedua hewan, ketiga manusia, yang keempat yaitu mikroorganisme. Apa tadi? Ibu sudah menerangkan tadi atau Ibu sudah jelaskan. Mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Contohnya adalah bakteri. Semuanya pasti sudah pernah mendengar bakteri atau kuman, itu juga salah satu jenis mikroorganisme. Mereka hidup nah. Kuman, bakteri itu hidup, tapi kita tidak bisa melihatnya. Untuk bisa melihatnya harus dengan bantuan mikroskop. Kita lanjut sekarang komponen ekosistem. 3 komponen penyusun biotik. Tadi biotik apa nak? Benar, biotik adalah makhluk hidup. Jadi ada 3 komponen penyusun biotik. Maksudnya apa? Biotik atau makhluk hidup tadi kan terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Keempat makhluk hidup tadi itu dikelompokkan lagi menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Makhluk hidup tadi kan ada 4, manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Keempat makhluk hidup tadi digolongkan lagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Untuk yang produsen itu contohnya tumbuhan. Produsen contohnya tumbuhan. Apakah itu produsen? Nama lainnya produsen itu makhluk hidup autotrof. Jadi makhluk hidup yang hanya bisa membuat makanan sendiri. Produsen atau makhluk hidup autotrof itu makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri tanpa bantuan orang lain. Makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri itu adalah tumbuhan. Loh Bu, manusia kan bisa Bu membuat makan sendiri lewat masak. Tetap untuk masak kita kan butuh bantuan dari makhluk hidup lainnya. Kita butuh sayuran kan merupakan tumbuhan. Kita butuh ikan kan merupakan hewan. Lah kita tidak bisa membuat tumbuhan, juga tidak bisa membuat hewan. Jadi manusia tidak digolongkan menjadi produsen. Contoh produsen hanya 1, yaitu tumbuhan saja. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen ini contohnya manusia dan hewan. Jadi ulangi lagi, contoh konsumen adalah manusia dan hewan. Manusia dan hewan disebut makhluk hidup heterotrof atau konsumen. Apakah itu konsumen atau makhluk hidup heterotrof? Konsumen atau makhluk hidup heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Karena tidak bisa membuat makanan sendiri, maka membutuhkan makhluk hidup yang lainnya. Jadi manusia dan hewan itu tergolong konsumen atau makhluk hidup heterotrof.
Konsumen itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu karnivora. Apakah itu karnivora? Karnivora adalah, ya betul, karnivora adalah makhluk hidup pemakan daging. Sama makhluk hidup yang makan daging itu namanya atau disebut karnivora. Contohnya apa? Hewannya ya berupa apa? Harimau, itu karnivora. Ada lagi kucing, itu karnivora. Ada lagi singa, benar, termasuk karnivora. Yang kedua yaitu herbivora. Apakah itu herbivora? Ya, pemakan tumbuhan. Semua jenis makhluk hidup yang bisa makan tumbuhan disebut dengan herbivora. Contohnya apa? Apa? Ayam. Benarkah ayam termasuk herbivora? Kambing, sapi. Kambing, sapi itu termasuk jenis herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang ketiga omnivora. Lah, ini omnivora ada gambarnya. Kalau kalian amati di slide ada gambar manusia, benar. Omnivora contohnya adalah manusia. Omnivora itu makhluk hidup yang pemakan segalanya, pemakan daging juga, pemakan tumbuhan juga. Contohnya manusia. Jadi kalian atau kita manusia itu omnivora karena kita semua makan. Makanya ada yang bilang kalau perut manusia itu kayak kuburan, semuanya dimakan, semua bangkainya semuanya ada di dalam perut manusia, gitu ya nak ya. Yang ketiga yaitu decomposer. 3 komponen penyusun biotik tadi kan dibagi 3, 1 produsen, contohnya tumbuhan, 2 konsumen, contohnya manusia dan hewan, ketiga decomposer. Nama lainnya decomposer yaitu pengurai. Oh, nggak kelihatan ya tulisannya ya. Decomposer nama lainnya pengurai. Nah, contoh decomposer itu adalah mikroorganisme atau makhluk hidup yang kecil-kecil tadi dan jamur. Mikroorganisme dan jamur merupakan contoh dari decomposer atau pengurai. Jadi ulangi lagi ya, makhluk hidup tadi ada 4, manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Keempat ini digolongkan lagi menjadi 3. Yang pertama produsen. Contohnya produsen adalah tumbuhan. Yang kedua konsumen. Contohnya konsumen adalah manusia dan hewan. Tinggal 1 mikroorganisme. Mikroorganisme itu tergolong decomposer atau pengurai. Anda tanya sampai sini? Kalau nggak ada, ibu yang tanya. Jamur. Kenapa jamur digolongkan ke dalam decomposer? Padahal jamur itu kan bisa kita lihat, bukan termasuk mikroorganisme. Ingat ya nak, jamur itu tidak termasuk dalam tumbuhan. Kalau misalnya selama ini kita beranggapan jamur itu adalah salah satu contoh tumbuhan, itu salah. Jamur termasuk dalam kingdom jamur sendiri. Maksudnya apa? Lah, untuk menerangkan ini kita akan masuk ke materi selanjutnya nanti. Kalau tidak salah sudah di semester 1 dulu. Ada kingdom, ada 5 macam kingdom. Yang kingdom yang ketiga yaitu fungi atau jamur. Jadi jamur tidak digolongkan ke dalam tumbuhan karena dia berdiri sendiri, punya ciri khas tersendiri. Jadi ingat ya nak, jamur bukan termasuk tumbuhan. Nah, ini coba kalian amati slide yang berikut ini. 3 komponen penyusun biotik tadi diuraikan, dijelaskan pada slide ini. Nanti coba kalian baca ya sambil mendengarkan tadi penjelasan dari ibu. Yang selanjutnya tentang pola interaksi. Apa yang maksudnya pola interaksi? Apa maksudnya interaksi? Interaksi itu ketika 2 makhluk hidup atau lebih saling berhubungan, itu namanya interaksi. Jadi interaksi itu hubungan antara beberapa makhluk hidup, antara 2 makhluk hidup atau lebih. Itu namanya interaksi. Makhluk hidup tadi ada berapa? Ayo, ingat apa enggak? Ya benar, ada 4. Manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Makhluk hidup tadi disebut dengan biotik. Kalau abiotik berarti benda mati. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimanakah hubungan antara sesama makhluk hidup atau antara makhluk hidup dengan benda mati tadi. Yang pertama, pola interaksi yang pertama yaitu netralisme. Apakah itu netralisme? Netralisme adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Jadi, netralisme itu hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Enggak ada hubungannya sama sekali. Paling contoh coba digambar, kalian lihat ada seekor kuda. Kemudian ada rumput. Di rumput itu biasanya ada kodok atau ada belalang. Nah, ibu tanya sekarang, apakah kuda tersebut makan belalangnya? Enggak kan ya?
Apakah belalang tersebut mengganggu kudanya? Enggak kan ya? Apakah kuda tersebut memakan kodok? Enggak kan? Apakah kodok itu mengganggu kuda? Enggak kan? Kuda makan rumput sendiri, belalang makan rumput sendiri. Karena kuda, belalang, dan kodok tadi tidak berhubungan sama sekali atau tidak saling mempengaruhi, itulah yang disebut dengan netralisme atau hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Pola interaksi yang sebenarnya yaitu kompetisi. Kompetisi itu kalau misalnya kalian pahami sama ini, kompetisi itu saingan, Bu. Sampean di kelas, katakanlah di kelas 7B, ada yang pinter 5 orang anak. 5 orang anak itu tadi saling bersaing untuk menjadi yang juara 1. Itu namanya kompetisi atau bahasa sehari-harinya saingan atau bersaing. Jadi kompetisi itu interaksi antar individu sejenis atau antar populasi, di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Contohnya ibu tadi, beberapa orang siswa kan sejenis kan, sama-sama manusia ya, bersaing untuk meraih juara 1, itu juga kompetisi. Kalau di slide ini coba kalian amati antara kambing sama kelinci. Kambing sama kelinci itu sama-sama makan rumput, jadi mereka bersaing untuk menghabiskan rumput yang ada di padang itu tadi atau ada di di lapangan itu tadi, saling bersaing untuk makan rumput. Itu namanya kompetisi. Pola interaksi selanjutnya yaitu tentang predasi. Predasi ini interaksi antara pemangsa dan mangsa. Jadi ada yang dimangsa atau ada yang dimakan, dan ada pemangsa atau yang memakan. Kalau hubungan antara pemangsa dan mangsa itu namanya predasi. Pemangsa atau yang makan itu disebut predator, yang dimakan atau mangsa itu disebut dengan prey. Kalau coba kalian amati di slide ini ada gambar ular dan tikus. Mana yang termasuk pemangsanya atau predatornya? Ular ya nak. Yang makan atau pemangsanya atau predatornya itu ular. Yang dimakan atau mangsanya atau prey-nya itu tikus. Interaksi atau hubungan saling memakan seperti ini, ada yang pemangsa, ada yang dimangsa, itu disebut dengan predasi. Interaksi antara makhluk hidup yang selanjutnya yaitu simbiosis. Semuanya pasti tahu kan simbiosis ya, di SD atau di MI sudah pernah diajari dulu apa yang dimaksud dengan simbiosis. Ada yang masih ingat apakah itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, itu benar simbiosis. Simbiosis ada berapa macam nak? Ada 3. Yang pertama yaitu parasitisme. Parasitisme itu hubungan antara 2 makhluk hidup yang beda jenis, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Jadi ingat ya, simbiosis parasitisme itu satu diuntungkan, yang lainnya dirugikan. Kalau pihak yang diuntungkan itu namanya parasit, pihak yang dirugikan itu namanya inang. Kalau paling gampang kalian amati gambar, yaitu ada pohon, kemudian ada tali putri. Mana yang termasuk tali putri? Ada yang nggak tahu tali putri itu yang mana? Ini nak, yang warna kuning itu tali putri. Tali putri itu, tumbuhan tali putri itu termasuk parasit. Parasit itu yang diuntungkan. Sedangkan tumbuhan yang ditumpangi, tumbuhan yang ditempati oleh tali putri itu namanya inang. Yang ini berwarna hijau, ini inangnya. Jadi tumbuhan yang ditempati parasit itu namanya inang. Lah inang itu yang dirugikan. Kenapa kok bisa tali putri diuntungkan, tumbuhan inangnya itu dirugikan? Karena parasitnya atau tali putrinya memakan asupan energi yang ada pada tumbuhan inang. Jadi energi atau nutrisi yang ada di tumbuhan tadi diserap oleh parasitnya atau tali putrinya, sehingga tali putrinya diuntungkan karena memakan makanannya tumbuhan inangnya. Sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena makannya diambil oleh tali putri itu tadi. Paham ya anak ya? Simbiosis yang kedua, ini contoh soalnya nanti dibaca sendiri. Simbiosis yang kedua yaitu mutualisme. Mutualisme itu saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dua-duanya diuntungkan. Contohnya adalah bunga, matahari, dan lebah.
atau tawon bahasa Jawanya. Bunga matahari atau lebah itu membentuk suatu hubungan yang saling menguntungkan yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Kok bisa diuntungkan? Iya, karena tawon atau lebahnya menghisap sari-sari makanannya yang ada di bunga matahari tersebut. Lah bunga matahari diuntungkan dengan adanya tawon. Tawon tersebut membantu proses penyerbukan dari bunga matahari. Karena keduanya saling menguntungkan, makanya disebut dengan simbiosis mutualisme. Ada lagi? Siapa yang bisa memberi contoh simbiosis mutualisme? Kerbau dan burung jalak. Apa keuntungannya kerbau dan burung jalak? Kerbau, di dalam bulu-bulunya kerbau itu banyak sekali kutu-kutunya, jadinya dia akan merasa gatal. Ketika ada burung jalak yang hidup di tubuh kerbau, burung jalak tersebut memakan kutu-kutunya, jadi burung jalaknya kenyang karena sudah makan kutunya yang ada di bulunya kerbau. Kerbaunya diuntungkan dengan tidak gatal lagi karena kutunya sudah diambil oleh burung jalak tersebut. Lanjut, simbiosis yang ketiga yaitu komensalisme. Yang satu untung, yang satu tidak untung juga tidak rugi. Ingat ya, saya ulangi lagi, komensalisme itu hubungan yang satu diuntungkan, yang satunya lagi tidak diuntungkan tapi juga tidak dirugikan. Itu yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Apa contohnya? Ikan hiu dan ikan remora. Kalau di gambar tersebut ada ikan hiu juga ikan remora. Yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Coba kalian sebutkan mana yang diuntungkan, mana yang dirugikan. Ayo. Ya benar, yang diuntungkan adalah yang ikan kecil-kecil itu. Ikan remoranya diuntungkan karena dia bisa bersembunyi di bawah tubuhnya ikan hiu. Jadi kalau ada pemangsa, kalau ada hewan yang mau memakan ikan-ikan kecil tadi, dia bersembunyi di bawah tubuh hiu. Jadi hewan yang akan memakan ikan-ikan kecil tadi tidak berani karena ada ikan hiu. Lah ikan hiunya dia tidak memakan ikan kecil tadi. Jadi hiunya tidak diuntungkan tapi juga tidak dirugikan. Ini pola interaksi yang selanjutnya. Tadi pola interaksi yang pertama yaitu netralisme, yang kedua yaitu predasi, yang ketiga simbiosis, yang keempat adalah amensalisme. Namanya amensalisme itu antibiosis, yaitu interaksi antara organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Jadi gini nak, kalau ada individu satu hidup, ada individu lain. Ketika individu satu ini hidup, maka individu satu ini akan menghambat pertumbuhan kehidupan individu yang lainnya. Itu namanya antibiosis. Kalau di sini di saat ini contohnya adalah pohon walnu dan tumbuhan sekitarnya. Kalau di buku nanti biasanya ada bakteri rhizobium. Coba nanti kalian baca, apakah itu antibiosis? Contoh-contohnya antibiosis juga sama. Nah, sekarang ini ada saling ketergantungan di antara komponen biotik. Biotik tadi apa nak? Biotik tadi makhluk hidup. Saling ketergantungan, hubungan saling ketergantungan di antara komponen biotik itu akan membentuk suatu rangkai makanan. Semua pasti sudah tahu ya, rantai makanan itu apa? Peristiwa makan dan dimakan dalam suatu hubungan. Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Kalau kalian coba amati gambar ini, ingat ya, ini ngamatinya gambarnya harus dari bawah ke atas. Dimulai dari bawah, ini ada tumbuhan termasuk produsen. Ini misalnya rumput dimakan oleh belalang, ini belalangnya. Kemudian belalang ini tadi dimakan oleh semut apa kecoa ini tadi. Nah, kecoa ini tadi kemudian dimakan oleh kodoknya nanti dimakan oleh ularnya dimakan oleh elang. Peristiwa makan dan dimakan itu disebut dengan rantai makanan. Kemudian ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu apa? Jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan. Jadi tadi rantai makanan ini, ketika rantai makanan ini dikumpulkan jadi satu, maka terjadilah jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan. Coba kalian amati jaring-jaring makanan ini.
Nah, mungkin nanti tugas selanjutnya saya kasih jari-jari makanannya. Coba kalian uraikan jari-jari makanan tersebut menjadi beberapa rantai makanan. Tapi tidak sekarang, mungkin tugas selanjutnya nanti. Ini juga ada jari-jari, contoh jari-jari makanan yang lain. Ada piramida makanan. Apakah itu piramida makanan? Merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2 sampai dengan konsumen puncak. Perbandingan energi antara produsen, konsumen 1, konsumen 2 sampai dengan konsumen puncak. Kalau kalian mengamati piramida, coba kalian amati dari bawah. Dari bawah ini ada tropik. Apakah tropik itu? Tropik itu tingkatan, Nak. Jadi tropik itu tingkatan. Jadi tropik itu tingkatan. Yang menempati piramida yang paling bawah, yang menempati daerah paling bawah atau wilayah yang paling bawah dari satu piramida itu adalah produsen. Ini produsen. Ini yang paling bawah. Produsen tadi contohnya satu-satunya yaitu tumbuhan. Di atasnya produsen ada konsumen 1. Jadi konsumen 1 itu konsumen pemakan produsen atau hewan yang makan tumbuhan, itu namanya konsumen 1. Kemudian konsumen 2. Apakah itu konsumen 2? Konsumen 2 adalah konsumen yang makan konsumen 1. Kemudian ada konsumen 3. Apa konsumen 3? Konsumen 3 adalah konsumen yang makan konsumen 2. Kalau misalnya dalam satu rangkaian atau dalam satu rantai makanan itu konsumennya cuma 3, lah konsumen 3 itu karena berada di paling puncak disebut dengan konsumen puncak. Tetapi tidak semuanya konsumen 3 itu konsumen puncak, tergantung rantai makanan juga. Dalam satu rantai makanan itu nanti ada beberapa jenis konsumen. Konsumen yang paling terakhir itu yang disebut dengan konsumen puncak. Kalau saya ulangi lagi di rantai makanan, lah ini rantai makanan ini, coba kalian amati rantai makanan ini ada beberapa hewan. Jadi mulai dari yang pertama, yang ini ya, saya ulangi dari bawah, yang ini itu adalah produsen P. Tumbuhan itu termasuk produsen. Kemudian ada belalang. Belalang ini termasuk konsumen 1. Saya singkat K1. K itu konsumen 1, kalau P produsen ya. Kenapa belalang termasuk konsumen 1? Karena belalang pemakan produsen atau makan tumbuhan. Yang makan tumbuhan itu disebut dengan konsumen 1. Lihat lagi kecoa di atasnya. Kecoa itu makan belalang. Berarti kecoa itu disebut konsumen 2. Karena memakan konsumen 1, makanya disebut konsumen 2. Ada kodok atau katak. Katak disebut dengan konsumen 3. Kenapa disebut dengan konsumen 3? Karena dia makan konsumen 2. Kemudian ada ular. Ularnya termasuk konsumen 4 karena dia makan konsumen 3. Kemudian ada elang. Elang itu disebut konsumen 5 karena elang makan konsumen 4. Lah, coba kalian amati konsumennya ada berapa berarti? Konsumennya ada 5 karena konsumennya ada 5 berarti konsumen yang paling terakhir yang di puncaknya itu adalah konsumen 5. Jadi di sini konsumen puncaknya itu elang atau konsumen yang terakhir yaitu konsumen 5. Jadi konsumen puncak itu tergantung konsumennya ada berapa, yang paling akhir itulah yang disebut dengan konsumen puncak. Lah, ini sudah sampai halaman terakhir. Untuk lebih lengkapnya coba nanti kalian baca buku paket atau baca LKS ya Nak ya. Kemudian ini ada tugasnya. Tugas untuk kalian kerjakan latihan pada LKS IPA halaman 42. Diingat ya Nak, LKS IPA halaman 42 ini tugas untuk kalian. Kalau misalnya ada yang belum paham bisa nanti japri ke Ibu. Cukup sekian dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap Ibu doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pandemi ini akan segera berakhir. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.